Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Elsis, perkenalkan aku Devi Novianti dari Biologi semester 7. Kesibukan aku sekarang sedang menjadi mahasiswa akhir yang mempersiapkan segala stepnya menuju kelulusan. Bismillah. Bismillah ya. Halo Sobat Elsis, perkenalkan aku El Nurbeti dari mahasiswa jurusan Kimia Angkatan 2021. Saat ini selain perkuliahan, aku juga menjadi aslab di jurusan. Dan aku di sini ingin sedikit menceritakan gitu terkait dengan pengalaman aku mengikuti kompetisi-kompetisi. Jujur aku udah ikut kompetisi ini sebetulnya dari SMP sampai dengan terakhir kali berkompetisi berpartner dengan Teh Ella. Kenapa jaraknya itu agak jauh gitu ya Teh? Kenapa kayak itu kan udah lama banget nih gitu. Kenapa nggak coba maju lagi sekarang? Jujur sebetulnya rasa kompetisi dalam diri aku itu hadir lagi gitu. Semangat aku untuk mengikuti kompetisi itu datang lagi, makanya di beberapa waktu kebelakang aku mencoba mencari lomba-lomba yang memang dirasa sesuai dengan ranah yang aku sukai. Nah, tantangan-tantangan yang memang didapatkan adalah jadi kayak obrolan-obrolan atau mencari ide-ide bersama dengan orang yang memiliki pemikiran yang berbeda dengan kita gitu ya. Meskipun tidak dipungkiri kalau suatu tim itu sangat membantu dalam segala proses yang kita lakukan, namun juga pasti ada hal-hal yang membuat struggle kayak dalam pencarian ide kayak Dep, kayaknya kalau misalkan idenya seperti itu agak sulit, tapi ketika kita mendengarkan ide yang telah disampaikan oleh orang, berarti kayaknya itu bukan passion kita deh di ranah yang seperti itu gitu. Tapi ketika kita mencoba mencari titik tengah sebetulnya dan kita juga agak ragu gitu dan ingin berusaha lebih keras untuk bisa menjalankan itu, makanya kita berusaha untuk mencoba, ya udah kita coba dulu aja, untuk hasilnya seperti apa kita lihat nanti. Semoga dari perjuangan yang kita lakukan ini ada hasil yang bisa diraih gitu, entah itu pengalaman gitu ataupun hal-hal yang memang sudah kita idam-idamkan sebelumnya gitu. Oke, jadi untuk yang pertama ini adalah pengalaman dari kompetisi ya. Dari kompetisi aku sendiri kemarin banyak banget trouble-nya, banyak banget masalahnya, mulai dari tidak disetujui oleh dosen, mulai dari karena limit terkait pendaftarannya gitu. Tapi aku dengan tim aku tetap yakin dengan pilihan kita, dan beberapa waktu penelitian itu kita melakukan beberapa kali lakukan penelitian, tapi akhirnya kita tidak mendapatkan hasil yang sesuai. Nah, kita tuh bingung gitu terkait penelitian yang dilakukan gitu kan waktu kemarin lomba tuh. Dan yang kami lakukan adalah gimana cara kita untuk menganalisis data-data yang kita lakukan itu biar menjadi data yang bisa digunakan saat lomba nanti gitu di kompetisi itu. Jadi permasalahannya itu ketika kita mendapatkan data yang tidak sesuai gitu. Karena kan kemarin tuh aku sama teman-teman tuh penelitiannya itu lebih nyambung dengan kualitas air gitu ya. Dimana waktu itu kan perbandingan dengan Al-Quran, perbandingan dengan musik dan musik pop maupun dangdut, itu dimana waktu penelitian itu jadi penelitiannya itu tercampur, ketika musik dangdut itu tercampur dengan ada suara azan atau suara sholawat di sore hari. Itu kan menjadi kontaminasi ya ketika kita penelitian. Nah, tapi pengalaman aku di sana tuh jadi lebih kayak, oh kita harus kayak gimana, kita harus buat data ini tuh jadi kayak gimana gitu. Jadi saat di sana tuh benar-benar mikir ini datanya harus gimana, sampai akhirnya kita menemukan hasil gitu, sampai diolah dulu datanya di Excel gitu ya, kita olah dulu datanya, ternyata kita menemukan gitu untuk solusinya. Jadi pengalaman kemarin tuh lebih ke
mulai dari perjalanannya, apalagi kan kemarin kan dalam ajangnya itu internasional ya Teh ya, jadi lebih ke apalagi aku yang nggak bisa bahasa Inggris, jadi tantangan pengalaman itu adalah gimana caranya untuk bisa bahasa Inggris gitu waktu perlombaan itu gitu. Jadi itu tuh karena aku di situ sebagai ketua, aku setiap minggu, setiap hari ngasih ngasih tugas ke teman-teman buat guys, ini ya buat hari ini kita baca buku, lalu lihat YouTube sampai mereka itu harus VN gitu. Jadi tantangannya adalah kita harus belajar dan belajar. Selain mempersiapkan di penelitiannya, selain mempersiapkan di waktu juga, itu pengalamannya adalah kita harus siap untuk bahasa Inggrisnya itu loh. Jadi pengalaman itu adalah menariknya itu kita harus berlawanan dengan diri kita yang tidak bisa apa-apa, tapi kita memaksakan untuk bisa gitu. Tapi alhamdulillahnya di sana tuh kita bisa melewatinya gitu ya, alhamdulillah sekali gitu, sampai akhirnya kita bisa melewati, dipercaya oleh dosen. Dan hal yang harusnya kan aku bukan siapa-siapa gitu ya di mahasiswa ini Teh, tapi jatuhnya tuh kayak ngelobi dosen, kayak untuk jadi pembimbing gitu kan. Di situ kan berarti tantangan kita adalah mencari dosen pembimbing, terus juga bagaimana cara biar jurusan mau gitu ya untuk memberikan dananya gitu dalam mengikuti perlombaan. Jadi jatuhnya tuh lebih ke banyak banget effort yang dikeluarkan dalam perlombaan kemarin gitu, karena kan di kompetisi ini tuh pengalamannya tuh apalagi dengan teman-teman yang beda gitu kan, beda kelas juga gitu, apalagi ada yang adik tingkat juga, jadi membuat diri tuh kayak lebih untuk effort itu lebih tinggi gitu. Jadi pengalamannya itu sih buat perlombaan kemarin. Dan juga kemarin tuh waktu kompetisinya dimana lagi KKN juga gitu kan, harus manage waktu yang benar, terus pengalaman itu rasa deg-degannya tuh ada. Tapi tahu nggak, jadi waktu presentasi penelitian tuh aku 2 presentasi di waktu yang sama. Itu bagaimana caranya, dan itu adalah tantangan yang sangat sulit, tapi alhamdulillah udah bisa dilewatin. Jadi mungkin itu sih pengalaman kemarin waktu perlombaan dari aku sendiri. Dalam melakukan kompetisi gitu ya, dalam mengikuti suatu kompetisi, ada beberapa hal yang memang aku terapin gitu. Yang pertama, aku yakin dengan apa yang aku lakukan. Jadi aku harus yakin dulu sama hal yang memang akan aku lakukan ke depannya. Kemudian yang kedua, seperti yang tadi Teh Ella sampaikan gitu, kita harus mencari ide apa sih yang akan kita lakukan gitu dengan penelitian yang sedang berjalan saat ini. Nah, biasanya aku memilih suatu topik yang memang aku minati, aku sukai. Jadi ketika kita menjalankan penelitiannya, apapun masalahnya, apapun problemnya, ya kita enjoy aja, karena emang kita suka gitu dengan apa yang kita lakukan pada saat itu. Kemudian memilih tim yang bisa diajak untuk bekerja sama. Memilih tim yang mungkin kita agaknya bingung dengan apa yang kita lakukan, tapi tim tersebut bisa meyakinkan kita, tim tersebut bisa membantu semua kekurangan yang kita punya gitu. Jadi tim yang ada untuk saling melengkapi dan menyemangati gitu. Terus juga dukungan dari dosen pembimbing itu penting ya Teh Ella. Kita harus banget milih dosen pembimbing yang memang sejalan dengan apa yang kita sedang lakukan gitu. Kemudian juga perhatian dari dosen-dosen itu juga perlu untuk kita dapatkan sebetulnya, karena ketika kita mengalami suatu drop gitu, beliau itu akan selalu hadir untuk menyemangati kita, memberikan kita saran tentang apa sih yang sebetulnya bisa kita lakukan kalau misalkan kita menemukan suatu masalah gitu. Terus juga dukungan dari teman-teman di sekitar, karena tanpa kita sadari gitu, teman-teman yang ada di sekitar kita itu membawa pengaruh yang sangat besar bagi diri kita, bagi rasa semangat kita, bagi mental kita gitu. Jadi dukungan dari orang-orang terdekat, khususnya teman dan juga keluarga, itu sangat penting gitu. Apalagi yang paling utama itu orang tua. Kalau misalkan untuk aku adalah orang yang kayak sedikit-sedikit bilang gitu. Jadi untuk rencana apapun aku akan selalu bilang kayak,
ya aku mau ikut lomba ini gitu, mohon doanya, dan itu sangat membantu gitu ya teman-teman. Doa dari orang tua itu bisa membantu semua hal yang kita sulit gitu, yang hal-hal sulit yang ada dalam diri kita. Oke, jadi untuk kiat-kiat di dalam kepenulisan ini adalah hal yang penting dan utama itu adalah ide ya Teh. Jadi ide itu sangat penting gitu. Gimana cara kita untuk menemukan ide itu? Jadi bisa teman-teman mencari dengan keadaan di sekitar gitu, apa yang dibutuhkan gitu, dengan menganalisis di keadaan sekitar. Atau kalau misalnya teman-teman masih tetap bingung gitu, biasanya mencari ide itu dengan search aja di Google gitu terkait permasalahan di Indonesia itu apa, terus teman-teman misalnya menyiapkan kertas gitu, teman-teman nanti bisa diklasifikasikan gitu terkait masalah apa aja gitu yang terjadi, misalnya ke lingkungan atau misalnya kesehatan. Nanti teman-teman bisa dibulatkan terus sampai nanti akhirnya ke khusus gitu, dari umum ke khusus. Jadi teman-teman nanti cari dulu terlebih dahulu untuk penelitian apa yang akan dilaksanakan gitu. Nah, setelah teman-teman mendapatkan ide, hal tersebut adalah bagaimana cara untuk menuangkannya gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman masih awam dalam hal ini, aku saranin buat teman-teman untuk konsultasi gitu, untuk konsultasi dengan dosen, dengan teman yang udah jago dalam hal ini gitu. Jadi saran mah ada mentor yang bisa mendampingi teman-teman bagaimana cara teman-teman untuk mengelola. Nah, selain itu teman-teman bisa nyari gitu ya terkait misalnya ada suatu masalah yang teman-teman misalnya ada suatu masalah yang teman-teman tertarik gitu. Nah, teman-teman search aja, banyak kok, jurnal juga banyak, referensinya juga banyak. Nanti teman-teman bisa cari dan misal teman-teman bisa membandingkan mana nih jurnal yang menurut teman-teman terpercaya dan mana yang tidak. Nah, misalnya dari jurnal yang udah ada juga, teman-teman bisa melihat gitu apa kekurangan dari jurnal tersebut gitu. Nanti teman-teman bisa dianalisis, nanti teman-teman bisa menggabungkan bisa menggabungkan dengan beberapa jurnal. Lalu setelah itu teman-teman bisa menciptakan atau melakukan suatu inovasi dari penelitian tersebut. Nah, setelah itu teman-teman baru mulai deh menyusun gitu. Jadi untuk menyusunnya jangan sampai teman-teman ditinggalkan gitu selama sebulan misalnya setelah melakukan penelitian, tetapi tidak, teman-teman harus dilakukan dengan penulisan dan juga dilakukan dengan penelitian juga gitu. Jadi dibarengin gitu, jangan sampai ditinggalkan dalam jangka waktu yang panjang. Kalau misalnya teman-teman stres, gak ada ide atau apapun, tinggalkan dulu, tapi jangan terlalu lama. Mungkin itu sih kiat-kiat dari aku sendiri. Oke, kalau misalkan kiat-kiat aku nih, gimana caranya supaya kita bisa dapetin partner yang memang bisa membantu kita dan juga membersamai kita dalam melaksanakan atau mengikuti suatu kompetisi itu. Yang pertama, aku cari orang yang memang sudah nyaman dengan aku. Karena ketika kita berdiskusi itu tentu perlu ada rasa nyaman, gak canggung gitu. Jadi ketika ada perbedaan pendapat pun kita sudah bisa saling mengerti gitu, dan menghindari yang namanya konflik gitu, apalagi masih di awal gitu. Terus aku akan memilih orang-orang yang memang sejalan tujuannya dengan aku. Seperti contohnya di LSIS, tujuan kita itu sama-sama berkumpul untuk bisa menjadi jauh lebih baik dan khususnya bisa mendapatkan prestasi yang memang kita inginkan gitu. Jadi bergabung dengan orang-orang yang memang memiliki jalan dan tujuan yang sama. Terus selanjutnya aku memilih orang yang mau menerima semua kekurangan aku gitu, karena kan tanpa dipungkiri setiap kita melaksanakan suatu rangkaian penelitian itu gak semua hal berjalan dengan baik gitu. Jadi kita harus bisa saling memahami gitu satu sama lain. Ketika seseorang dalam kondisi yang memang down gitu, kita harus bisa menunggu orang tersebut untuk kembali bangkit dan juga saling menyemangati satu sama lain gitu. Kalau misalkan untuk aku sendiri itu seperti itu. Oke, untuk tips and trick mencari teman ya, kelompok yang cocok itu gimana? Nah, kalau misalkan dari aku sendiri, biasanya aku nyari orang-orang yang terdekat terlebih dahulu ya, apalagi atau misalnya teman-teman mengikuti LSIS, bisa tuh cari teman-teman yang emang berprestasi juga dan
salah satunya dulu juga aku pernah jadi partnernya Teh Devi, dan alhamdulillah kita juga mendapatkan medali emas ya Teh ya. Nah, gimana ya caranya? Jadi teman-teman, yang pertama teman-teman harus lakukan adalah tanyakan dulu kepada teman-temannya apakah dia mau atau tidak mengikuti perlombaan itu. Dan teman-teman, aku saranin jangan melihat orang itu dari pintar atau tidaknya, karena belum tentu yang pintar itu bisa diajak diskusi dengan kita. Kalau misalnya teman-teman memilih orang yang lebih ingin untuk berkompetisi, lebih ingin untuk berkompetisi, nah itulah cari orang yang seperti itu. Nah, setelah teman-teman mendapatkan orang yang mau, teman-teman harus mencari ketua yang memang dia bisa terus mengingatkan, terus lebih yang cerewet gitu. Itu adalah ketua yang memang bagus gitu. Waktu itu juga, karena kalau misalnya ketuanya diam-diam aja juga susah ya gimana koordinasinya. Kalau misalnya teman-teman ngerasa diri teman-teman yakin jadi ketua, teman-teman aja yang jadi ketuanya. Dan juga teman-teman harus belajar untuk memanajemen bagaimana orang-orang tersebut bisa bekerja sama dengan kita. Kalau misalnya teman-temannya nanti ada yang kayak males, terus udah tidak lagi sesuai dengan tujuan kita, cari motivasi buat mereka, ajak lagi kembali kepada mereka gitu. Jadi intinya adalah yakinin dulu. Biasanya aku ngedeketin dulu orangnya gitu, kayak ngeliat nih orangnya dia mau atau enggak ya gitu, atau enggak ikutan suatu klub gitu, misalnya kayak LSIS gitu. Juga itu merupakan salah satu gimana cara kita untuk mendapatkan suatu teman gitu. Jadi intinya pilihlah teman yang mau bekerja sama dengan kita gitu. Jangan sampai memilih itu pintar atau tidak, tapi mau atau tidak. Motivasi aku, kenapa sih aku pengen banget ikut kompetisi gitu ya? Motivasi aku yang paling utama adalah rasa senang, rasa happy, kepuasan yang aku dapatkan ketika keinginan yang kita dambakan itu bisa terwujud sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan sebelumnya gitu. Terus juga aku ingin sekali gitu ya menjadi seorang anak yang bisa dipandang dengan bangga gitu oleh kedua orang tua gitu. Jadi ketika orang tua kita itu menatap kita dengan perasaan senang, menatap dengan senyum, itu aku bahagia banget gitu. Sesimpel kayak orang tua bilang ke orang lain kalau misalkan, oh anak aku kemarin baru dapat ini gitu, itu kita merasa kayak, oh aku diakui gitu, aku disayangi gitu, aku dibanggakan oleh orang tua itu bangga gitu terhadap kita. Nggak yang kayak mencoba untuk menutupi, atau kayak malah ketika orang tua ini menyampaikan tentang kita, beliau ini bahagia gitu. Terus juga motivasi lain adalah aku mungkin sama seperti Teh Ella gitu ya, aku ingin lebih diakui gitu. Tanpa disadari setiap orang itu ingin gitu dirinya itu diakui, tidak direndahkan oleh orang lain gitu. Jadi salah satu caranya adalah aku berjuang di kompetisi ini dan mendapatkan apa yang memang bisa menambah value dalam diri aku gitu. Oke, kenapa sih aku mau ikutan perlombaan dan apa motivasinya? Jadi sebenarnya aku adalah orang yang tidak mau direndahkan oleh orang gitu. Jadi ketika orang menganggap diri aku sebagai orang yang bodoh, ketika orang menganggap diri aku sebagai orang yang tidak mampu, nah disinilah aku hadir untuk membuktikan diri aku bahwa ternyata aku bisa gitu, dan membuktikan diri sendiri tuh bisa gitu, nggak sebodoh apa yang orang katakan gitu. Nah, karena aku sendiri dari jurusan kimia yang menurut aku tidak bisa kimia ya Teh, aku nggak bisa kimia. Jadi aku nyari pengalaman lain yang bisa membuat balance dengan kuliah gitu. Jadi biar nanti ketika lulus kuliah, ketika hasil yang tidak memuaskan di jurusan kimia, tetapi masih punya prestasi-prestasi lain yang bisa mengimbangi gitu. Jadi itulah motivasinya. Selain itu juga tidak mau mengecewakan orang tua. Nah kan kalau misalnya di akademik kurang gitu, misalnya di akademik kurang misalnya kan, nah tapi masih bisa membuat orang tua itu bisa membuat orang tua tuh bangga gitu, dengan cara mengikuti perlombaan-perlombaan itu bisa membuktikan kalau misalnya aku juga bisa. Walaupun aku tidak bisa di jurusan kimia, tetapi aku bisa mengikuti perlombaan yang sama dengan jurusan kimia. Intinya adalah untuk mengimbangi
di perkuliahan gitu, dan juga untuk menambah pengalaman supaya nanti kerja tuh tahu juga gitu, ternyata memperbagus CV juga perlu ya kita ya. Jadi itu sih untuk motivasinya. Dengan prestasi yang aku raih, rencana kedepannya yang paling utama tuh tanpa dipungkiri gitu, ada salah satu hal yang memang kita berusaha untuk hal ini harus terlihat indah di mata orang lain, CV teman-teman. Jadi dengan prestasi yang aku raih ini diharapkan bisa menambah gitu pengalaman dan juga wawasan aku sebelum-sebelumnya, karena tanpa dipungkiri pengalaman-pengalaman sekecil apapun itu bisa menjadi hal atau motivasi gitu kita ke depannya. Terus juga semoga dengan prestasi yang aku raih, jalan-jalan yang memang agaknya sulit untuk ditaklukkan, semoga itu menjadi salah satu senjata yang membuat aku lebih percaya diri gitu ke depannya untuk menghadapi tantangan yang akan ada di masa depan. Oke, apa sih rencananya gitu dengan mengikuti perlombaan ini? Jadi untuk kedepannya, semoga dengan adanya prestasi yang telah aku dapatkan bisa membantu gitu ya untuk masa depan yang lebih cerah, dan juga pastinya hal ini tuh dijadikan untuk diri menjadi lebih berkembang supaya di kehidupan nantinya yang sesungguhnya bisa membahagiakan kedua orang tua, dan semoga tidak menjadi anak yang pemalas gitu ya. Dengan berkompetisi ini membuka pengalaman juga, dan juga semoga di kedepannya bisa melakukan riset-riset lebih banyak juga dan menjadi orang yang lebih bermanfaat ke depannya. Nah mungkin itu sih untuk rencana ke depannya. Jadi kalau misalkan closing statement dari aku untuk Sobat LC semuanya, jangan pernah ragu untuk memulai sesuatu, jangan pernah takut gagal, karena jangankan kita gitu, penemu bohlam lampu pun gak langsung jadi, gak langsung berhasil ketika menciptakan sesuatu. Kita juga harus yakin kalau misalkan memang kita bisa, karena menurut aku suatu kegagalan itu gak akan menjadi suatu kegagalan kalau misalkan kita bisa mampu untuk bangkit dan juga yakin dengan rencana yang sudah diciptakan oleh Allah nantinya. Semangat! Oke, closing statement dari aku, teman-teman tetap untuk berusaha untuk mencoba, dan juga kenapa sih kita harus mencoba? Karena ada satu hal yang harus teman-teman lakukan di akhir nanti untuk membahagiakan kedua orang tua teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman kalah dengan omongan-omongan teman-teman sendiri. Intinya adalah percaya diri dan yakin terhadap diri sendiri kalau misalnya kita itu bisa.